Ya, dengan perbub yang sudah kita lihat sebelumnya, berapa persen? Ya. Jika misalkan dialokasikan 5%, maka perbelanjaan hanya boleh hingga 5%, tidak boleh lebih. Baik, di video sebelumnya saya sudah memaparkan bagaimana cara kita menghitung poin ketenagaan. Jadi, misalkan kita adalah lulusan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dari poin kependidikan kita sudah mendapat nilai 80 poin. Kemudian lamanya kerja kita misalkan 5-10 tahun. Kita mendapat tambahan 5 poin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan kita mengetahui berapa poin kita juga sudah bisa mengkalkulasi ya berapa kira-kira secara umumnya berapa kira-kira jasa profesi yang kita akan dapatkan setiap bulannya dari dana kapitasi ini. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang pemanfaatan dan belanja kegiatan dari dana kapitasi. Kira-kira apa saja sih kegiatan yang bisa kita lakukan atau belanja barang apa yang bisa kita beli yang bisa didanai dari dana kapitasi. Nah, dana kapitasi kemudian nanti setelah dipaparkan di Permenkes tentang pemanfaatannya diturunkan melalui peraturan bupati atau peraturan wali kota. Bentuknya seperti ini. Jadi nanti akan dibagi dialokasikan menjadi beberapa bagian. Nah, alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan itu akan ditentukan dalam Permenkes ini sudah ditentukan tidak boleh di bawah 60. Jadi minimal mungkin 65, 70 dan seterusnya. Nah, sisa dari alokasi untuk jasa pembayaran jasa pelayanan itu untuk belanja pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ya pada FKTP. Jadi terbagi menjadi 2 ya, obat, Alkes dan BMHP itu berapa persen, dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya berapa persen. Ya, jadi terbagi menjadi 3, pembayaran jasa pelayanan, pembelian obat, Alkes dan BMHP, juga kegiatan operasional lainnya. Nah, untuk kegiatan operasional lainnya dibagi menjadi belanja barang dan operasional, juga belanja modal. Nah, kita akan lihat belanja barang dan operasional. Ini termasuk di dalam yang sudah disebutkan di Perbub atau Perwali tadi tentang belanja obat, belanja Alkes, dan belanja BMHP. Nah, belanja obat ini contohnya jelas ya, ada mungkin paracetamol, amoksisilin yang dibutuhkan oleh FKTP. Kemudian Alkes, apa-apa saja, dental unit, stabilisator, stetoskop, tensimeter, dan lain-lain. Kemudian BMHP, ada kasa, pembalut atau perban, juga regen. Nah, perbelanjaan ini mesti dikoordinasikan dengan pihak Dinas Kesehatan. Karena bisa jadi pihak Dinas Kesehatan juga melakukan pengadaan tentang alat atau obat-obatan yang pada item ini. Jadi untuk belanja BMHP, untuk saya pribadi, untuk kami itu membelanjakannya, ini ada strip GDS, strip asam urat, strip HB, strip kolesterol, lancet, jelly, alkohol, masker, dan handscoon. Jadi kembali lagi perbelanjaan ini harus dikoordinasikan kembali dengan Dinas Kesehatan. Dan yang menjadi catatan adalah kuota untuk belanja pengadaan obat, Alkes, dan BMHP harus disesuaikan dengan Perbub ya. Ya, dengan Perbub yang sudah kita lihat sebelumnya berapa persen. Ya. Jika misalkan dialokasikan 5%, maka perbelanjaan hanya boleh hingga 5%, tidak boleh lebih dari dana transferan yang diterima FKTP setiap bulannya. Dan kita mau belanja obat atau tidak, mau belanja Alkes atau tidak, itu 5% ini tidak boleh
ganggu gugat ibaratnya. 5% ini murni untuk belanja obat, alkes, dan BMHP. Ini kalau misalkan yang dialokasikan di Perbub atau Perwali adalah 5%. Jika 10%, maka kembali lagi tidak boleh dibelanjakan 10% itu kecuali untuk pengadaan obat, alkes, dan BMHP. Nah, selanjutnya untuk perbelanjaan barang dan operasional, ini ada pelayanan kesehatan dalam gedung. Contoh belanjanya, misalkan kita melakukan penyuluhan yang dilakukan di FKTP. Jadi, konsumsi untuk penyuluhan itu bisa didanai dari dana kapitasi. Kemudian bagi peserta dan narasumber transportnya didanai, uang harian bagi narasumber, ya ada rapat, ya konsumsinya bisa didanai dari dana JKN. Kemudian biaya petugas piket atau jaga, ini untuk FKTP yang rawat inap, ya ada honor lemburnya dan uang makan. Kemudian pelayanan kesehatan luar gedung, contoh belanjanya adalah uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, kemudian konsumsi penyuluhan atau sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan, sosialisasi, dan lain-lain. Ini jelas. Kemudian yang keenam ada operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling. Ini bisa belanja bahan bakar, penggantian oli, penggantian suku cadang, dan servis berkala. Semua yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perbaikan dari ambulans atau puskesmas keliling. Kemudian yang ketujuh ini ya, bahan cetak atau ATK. Contoh belanjanya kita bisa mencetak family folder, ya, membelanjakan untuk ATK, kertas, pulpen, dan lain-lain. Kemudian komputer supplies, tinta printer, mencetak leaflet, ya, untuk edukasi kesehatan, bisa mencetak brosur, mencetak poster, dan lain-lain. Yang kedelapan ada administrasi, koordinasi, program, dan sistem informasi. Ya, ini misalkan kita ingin melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak dinas, transportnya bisa dibayarkan. Kemudian uang harian juga. Di sini ada honor untuk panitia pengadaan dan penerima barang. Nah, untuk materai, ya, perangko, hardware, dan software sistem informasi, ya. Ada mouse, printer, bisa dibelanjakan, bisa langganan internet. Untuk kami sendiri, puskesmas kami sudah menggunakan jasa pemasangan hotspot, ya, wifi. Jadi bisa digunakan dana kapitasi untuk melakukan pembayaran langganan internet. Juga kami menggunakan untuk item administrasi, koordinasi, program, dan informasi adalah pembayaran honor piker dan pembayaran transport penyetoran laporan ke BPJS. Karena laporan yang kami bawa ke BPJS itu ada dua bentuk, ya, ada laporan prolanis dan juga laporan non kapitasi. Jadi transportnya kami ambil dari dana kapitasi. Nah, kemudian ada peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan. Ini misalkan ada petugas kesehatan yang ingin mengikuti pelatihan, ya, transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan, honor narasumber, dan konsumsi, dan lain-lain. Nah, yang ke-10 adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang ini jelas, ya, misalkan ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di FKTP. Ada belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bola lampu, pengecetan FKTP, ya, pengecetan pagar, dan lain-lain, perbaikan saluran air, ya, ini jelas. Nah, seterusnya adalah belanja modal. Nah, belanja modal ini contoh belanjanya, belanja kursi tunggu, belanja lemari obat, toilet, gorden, ini jelas, ya, meja AC, pembuatan papan nama puskesmas, ya, ini sudah kami lakukan. Ya, belanja kipas angin, pembuatan garasi, pengadaan meja biro. Kami juga belanja scan portable, juga televisi untuk media informasi. Nah,
Demikian tadi apa-apa saja item yang bisa dibelanjakan di Puskesmas melalui dana kapitasi. Selanjutnya, di video berikutnya saya akan coba membuat tutorial menyusun buku kas umum atau BKU dari dana kapitasi.